Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah siang ini? Semoga masih semangat ya untuk melalui PJJ kita. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran. Sebelum kita mulai video ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Jangan lupa juga siapkan buku catatan dan alat tulis serta buku paket tema 4C kalian ya. Pada video ini kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 3 pada halaman 111 sampai 112. Ayo, lekas buka buku paket tema 4C kalian ya. Jangan lupa untuk menyalin pembahasan dari video ini ke buku paket kalian supaya bisa digunakan untuk belajar. Baik, kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Mengotori sungai adalah sebuah pelanggaran besar terhadap hak hidup orang banyak. Jika sungai tercemar, lingkungan menjadi titik-titik. Jawabannya yaitu kotor dan menyebabkan bencana, terutama saat musim hujan. Sampah yang menumpuk dalam sungai akan menyumbat aliran sungai tersebut dan menyebabkan banjir ketika turun hujan. Soal nomor 2. Perilaku manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan merugikan lingkungan sekitar. Tuliskan perilaku tidak baik yang tidak mencintai lingkungan. Jawabannya, perilaku yang tidak mencintai lingkungan yaitu yang pertama, boros air dan bensin. Yang kedua, membakar hutan. Ketiga, menebang pohon tanpa menanam kembali. Yang keempat, banyak menggunakan plastik sekali pakai. Kalian juga bisa menuliskan perilaku lainnya yang tidak mencintai lingkungan ya. Tidak harus 4 ini. Soal nomor 3. Sampah yang terdiri atas bahan-bahan yang bisa terurai secara alami, seperti sisa makanan dan guguran daun, disebut dengan titik-titik. Jawabannya yaitu C, sampah organik. Sampah organik adalah sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sisa makanan dan guguran daun, merupakan sampah yang berasal dari tumbuhan. Soal nomor 4. Sebutkan contoh kewajiban siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Jawabannya, membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas merupakan upaya dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi, itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Soal nomor 5. Pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik, baik tanaman maupun hewan, disebut dengan titik-titik. Jawabannya yaitu C, pupuk kompos. Sedangkan pupuk kandang adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Pupuk urea merupakan pupuk kimia yang mengandung nitrogen tinggi. Dan jenis pupuk yang ketiga yaitu pupuk NPK, pupuk kimia yang mengandung unsur hara. Soal nomor 6. Sebutkan manfaat pupuk kompos bagi tanaman. Manfaat pupuk kompos yaitu memperbaiki kondisi fisik tanah dan baik bagi proses pertumbuhan tanaman.
Karena pupuk kompos mengandung unsur hara dan menjadikan tanah gembur sehingga banyak mengandung oksigen. Soal nomor 7. Manfaat tanaman yang ditanam di sekitar rumah seperti tanaman buah, obat-obatan, atau sayur-sayuran antara lain. Manfaatnya yaitu sebagai sumber makanan seperti sayur, buah, dan ubi. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan pembuatan obat seperti kunyit sebagai anti radang. Manfaat yang ketiga dapat menghasilkan oksigen serta mempercantik lingkungan. Soal nomor 8. Kebersihan lingkungan sangatlah penting bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk menjaga kebersihan. Apa yang akan terjadi jika lingkungan sekitar kita kotor? Jawabannya, mudah terserang penyakit. Air yang kotor akan menyebabkan penyakit kulit dan diare, sedangkan udara yang kotor akan menyebabkan gangguan pernafasan. Soal nomor 9. Cara menggambar dengan cara memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya menjadi bentuk yang baru disebut dengan? Jawabannya B. Montase. Soal nomor 10. Teknik montase dilakukan dengan cara titik-titik. Jawabannya yaitu menempel. Montase dibuat dengan menempelkan gambar yang telah ada sebelumnya dengan lem, sehingga membentuk susunan gambar yang baru. Soal nomor 11. Banyak barang bekas yang sudah tidak terpakai dapat kamu pergunakan untuk membuat barang yang bermanfaat. Cara ini disebut dengan daur ulang. Jawabannya daur ulang. Daur ulang adalah mengelola sampah menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Contohnya, plastik pembungkus dapat kita gunakan atau kita buat menjadi tas, dompet, dan lain-lain seperti pada gambar tersebut. Soal nomor 12. Sumber daya alam non-hayati memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan. Semakin kita menjaganya dengan bijak, maka ketersediaan di alam menjadi titik-titik. Jawabannya yaitu terjaga. Soal nomor 13. Penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus disebut dengan titik-titik. Jawabannya yaitu C. Reboisasi. Untuk pilihan jawaban A, abolisi itu adalah pembatalan. B. Rekonstruksi adalah mengembalikan seperti semula. Sedangkan D. Erosi adalah peristiwa pengikisan akibat air dan udara. Soal nomor 14. Tujuan dari reboisasi yaitu untuk titik-titik. Jawabannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, khususnya manusia melalui peningkatan sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan, maka lingkungan akan terbebas dari polusi dan pemanasan bumi, sehingga kualitas hidup manusia akan meningkat. Soal nomor 15. Contoh manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat antara lain. Jawabannya, tersedia sumber daya alam dan berkurangnya pencemaran lingkungan. Tersedia sumber daya alam
dan berkurangnya pencemaran lingkungan. Soal nomor 16. Terkikisnya tanah oleh air disebut dengan titik-titik. Jawabannya yaitu A. Erosi. Untuk pilihan jawaban B, abrasi adalah pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Kalau abrasi, pengikisan pantai oleh gelombang air laut. C. Longsor merupakan jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah. Pilihan jawaban D, banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba. Soal nomor 17. Sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah sebagai bahan makanan dan bahan pembuatan perabotan rumah tangga. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup. Soal nomor 18. Tempat yang sengaja dibuat untuk melindungi hewan langka disebut dengan? Jawabannya B. Suaka Margasatwa. Jawabannya Suaka Margasatwa. Untuk pilihan jawaban A, cagar alam merupakan wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan yang dibiarkan berkembang secara alami. Sedangkan C, kebun binatang merupakan lingkungan buatan yang menjadi tempat pemeliharaan beberapa jenis hewan baik yang langka atau tidak langka. Sedangkan hutan lindung isinya yaitu hutan yang dilindungi keberadaannya. Soal nomor 19. Fungsi Suaka Margasatwa adalah untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Soal nomor 20. Sebutkan contoh-contoh hewan langka yang harus dilindungi. Contohnya, harimau Sumatera, komodo, gajah, orang-utan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh hewan langka yang harus dilindungi, seperti burung cendrawasih, burung elang, dan penyu. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Sudah disalinkan pembahasannya, anak soli dan solihah? Jazakumullahu khairan sudah menyimak pembahasan ini dengan baik. Semoga pembahasan yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.